Baik, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya. Bisa didengar ya suara saya? Sama. Oke, silakan Anda absen dulu. Oh ya Pak, mohon izin yang pertemuan tadi sebelumnya belum bisa absen Pak. Oh ya, tapi Anda ikut BB kan? Iya ada. Oh ya, oke. Oh, kalau BB itu sudah otomatis tersimpan kok. Nanti saya Oh ya, inputkan. siap, terima kasih Pak. Yuk. Ya silakan, saya beri waktu 1 menit ya. Ini baru 26, masih ada berapa ini? Maaf, galat Pak. Masih ada 17 ya. Oke, ya bisa dulu silakan.
Baik, semua sudah ya? Oke, kita masuk ke materi ini. Ya, jadi pada pertemuan ketiga kita masih masuk ke standarisasi. Ya, jadi pada hari ini kita akan selesaikan materi ini tentang standarisasi. Kemudian minggu depan kita mulai masuk ke ketidakpastian pengukuran. Ya, nanti yang dipakai untuk kalibrasi itu. Ketidakpastian pengukuran itu. Baik, jadi tentang standarisasi di sini. Ini sumbernya masih sama ya. Tentang standarisasi saya ambil dari pengantar standarisasi keluaran dari BSN edisi kedua. Barangkali dari Anda beberapa sudah ada yang ikut e-learning ya. Silahkan itu bisa dibaca lebih detail, lebih lengkap. Nanti kalau sudah bisa Anda bisa ikut ujian kompetensi sertifikasi itu. Ya, gratis itu di BSN. Baik, jadi minggu kemarin kita sudah sampai pada apa itu standarisasi, kemudian bagaimana standarisasi itu dibuat ya dari tahun ke tahun, dari sejak awal peradaban tertua di dunia sampai dengan saat ini di dunia. Kemudian juga di Indonesia bagaimana standarisasi itu mulai diberlakukan. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang mutu, ya, mutu suatu produk. Jadi produk itu bisa bermutu jika seperti apa? Itu minggu kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian ada pilar ya, 3 pilar standarisasi ya, untuk mutu ini, jaminan mutu, ada metrologi, ada apa tuh standarisasi, dan ada penilaian kesesuaian. Ya. Jadi yang itu yang dipakai untuk menjembatani antara produsen dan konsumen. Nah, standarisasi ini nanti dia akan mencakup kegiatan ya, yang itu nanti akan merencanakan ya, memberlakukan, memelihara sampai dengan mengawasi. Ya, itu nanti semua akan dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Entah itu dunia usaha, industri, konsumen, kemudian supplier, semuanya dalam proses standarisasi nanti dia akan melibatkan semuanya. Jadi ketika standar nanti mulai diterapkan tidak ada yang komplain. Jadi semua bisa menerima. Nah, nanti bagaimana kita pelajari sebuah standar itu dibuat. Nah, standarisasi nanti dia mencakup apa saja. Semua domain itu akan tercakup ya dalam standarisasi. Jadi tidak hanya satu domain, tidak hanya satu produk, 2 produk, tapi semuanya tercakup. Entah itu rekayasa, seperti Anda nanti kan Anda akan berkecimpung di bidang rekayasa ya, transportasi semuanya, entah dari kendaraannya, sistem manajemen mutunya, kemudian infrastrukturnya, misalnya kereta api itu bagaimana dia membuat rel, pesawat bagaimana dia itu membuat bandaranya, kemudian bagaimana dia pemeliharaan landas pacunya dan seterusnya, semua ada standarnya. Bangunan semua ada standarnya, makanan itu juga ada standarnya, termasuk kemasan ya, kemasan makanan, botol minuman, itu semua ada standarnya. Bagaimana menuliskan merek di suatu produk minuman mineral, itu ada standarnya di sana. Jadi tidak asal-asalan Anda menuliskan mereknya itu gimana, itu nggak asal-asalan, itu ada standarnya, ada aturan-aturan. Nah, kalau di metrologi ada yang namanya BDKT ya, ada barang dalam keadaan terbungkus. Pertanian, kemudian kehutanan, tekstil. Jadi bagaimana membuat tekstil, bagaimana mewarnai tekstil, semuanya ada. Kimia apalagi, teknologi informasi,
Apalagi ini ya standar undang-undangnya semua ada. IPTEK juga ada standarnya. Ketika Anda ingin mengembangkan sesuatu, pengembangan ilmu, nanti juga harus mengacu ke standarnya bagaimana. Pendidikan juga ada standarnya. Saya ngajar seperti ini harus sesuai dengan kurikulum. Kurikulum untuk sarjana terapan itu seperti apa, itu ada standarnya. Kesehatan, apalagi ini penanganan kesehatan itu ada standarnya. Pemberian obat-obatan, pembuatan obat-obatan, semua ada standarnya kesehatan. Ini ketat sekali kesehatan. Energi juga, manfaatan energi, kemudian pengembangan, perbankan, itu ya, keuangan, bagaimana mengelola keuangan, auditnya bagaimana, termasuk yang sepele mainan itu juga ada standarnya. Mainan dibuat dengan bahan apa, jangan sampai nanti dipegang anak-anak, malah yang megang keracunan anaknya. Oh, itu tidak standar, tidak boleh seperti itu. Kelistrikan itu juga, ini sudah diatur ya, kelistrikan, Anda punya listrik, nanti gimana perangkat Anda itu bisa bekerja dengan baik, nah, itu harus instalasinya sesuai dengan standar yang ada. Elektronika, ya itu semua ada standarnya ya, SNI, otomotif gitu, apalagi itu, telekomunikasi, entertainment, mungkin ada yang suka infotainment, itu bagaimana menyiarkan itu ada standar semua, perhotelan, pariwisata, nanoteknologi, sampai yang kecil-kecil itu semua ada standarnya. Ya, ini cakupan domain standarisasi, semua mencakup, semua bidang kehidupan itu mencakup di standarisasi. Dari yang besar sampai yang kecil. Dan yang besar kan apa ini ya? Ya bangunan ini kan besar, kemudian nanoteknologi ini kan kecil sekali, ini semua ada standarnya. Ya ini standardization space diagram. Jadi ruang standarisasi. Jadi mencakup apa saja. Jadi kalau kita lihat ya ini seperti 3 dimensi, ada aspeknya apa saja, kemudian domainnya itu apa saja, levelnya bagaimana. Di sini ada level perusahaan ya. Jadi tiap-tiap perusahaan itu pasti punya quality control, itu pasti. Dia tugasnya adalah menstandarkan apa yang diproduksi oleh perusahaan itu. Nah nanti yang lebih tinggi lagi itu standar nasional, misalnya SNI. Jadi quality control nanti akan mengacu ke SNI, sesuai enggak dengan SNI. Dan nasional nanti dia mengacu ke regional jika ada. Kalau regional itu misalnya di Asia Tenggara itu regional, baru nanti mengacu ke internasional atau ISO, ITE dan seterusnya. Itu adalah levelnya. Nah domainnya tadi seperti yang saya katakan ada engineering, ada transport, housing, gitu, food, agriculture dan seterusnya. Itu domain ya. Aspeknya apa ini? Terminologi, spesifikasi, sampling, test and analysis. Itu semua adalah aspek-aspek untuk standarisasi. Jadi harus lolos ya, mencakup semuanya nih, dari terminologi sampai packaging, semua harus terstandarkan. Tidak boleh terlewatkan salah satunya, itu nggak boleh di sini di aspek. Nggak boleh, semua harus tercakup di sini. Terminologi, spesifikasi, sampling, test, limitation, grading, code of practice, itu semua harus tercakup di sini. Ya, ini adalah ruang lingkup dari standarisasi itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ada level-level itu, ada level perusahaan, nasional, regional, internasional itu. Ya perusahaan yang quality control tadi itu, kalau nanti Anda lulus, Anda bekerja sebagai staff quality control, nanti tugas Anda adalah menstandarkan produk, juga menstandarkan peralatan. Kemudian di manajemen itu juga ada standarnya, manajemen itu harus terstandar, jangan manajemen asal-asalan itu level perusahaan itu ya. Tuh. Kemudian level nasional di Indonesia itu ada satu namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional. BSN ini yang tugasnya membuat, kemudian merumuskan
kemudian mengembangkan ya standar-standar itu untuk dipakai di seluruh wilayah Indonesia, itu BSN. Nanti produknya berupa apa itu? Berupa SNI. Nanti saya tunjukkan SNI itu seperti apa. Nah, level regional itu kalau di sini ya di Asia Tenggara itu. Ini di Eropa ada lagi itu kan. Komite European Denormalisation itu. Ini di Eropa ya, CENLEC gitu kan. ETSI gitu. Itu semua adalah level regional. Nah, yang internasional itu ada 4 ini. ITU, IEC, ISO, CAC itu. Ya, ini sudah Anda ketahui ya apa itu ITU, IEC, ISO, dan CAC itu. Itu level internasional itu. Itu level-level standarisasi. Nah, lalu bagaimana standar nasional ini dikembangkan? Nah, beberapa negara di dunia ini punya metode sendiri dalam mengembangkan standar nasional ini. Nah, misalnya di Indonesia ini lembaga standarisasi nasional ini mengembangkan sendiri standar itu melalui komite teknis. Jadi BSN itu nanti mengembangkan standar sendiri melalui komite teknis. Ya, di dalamnya itu ada beberapa anggota dari produsen, konsumen, BSN atau pemerintah itu sendiri, kemudian ada akademisi. Ya, seperti Anda sekarang jadi akademisi, ya nanti bisa masuk ke dalam 4 pemangku kepentingan di sini. Produsen, ya nanti kalau Anda punya produk, nanti Anda juga akan diikutkan di perumusan standarisasi di sini. Konsumen, perwakilan konsumen, ya kan nggak mungkin ya dari Sabang sampai Merauke itu 260 juta jiwa itu semua dijadikan komite perwakilan konsumen. Pemerintah sendiri, BSN, kemudian akademisi ya untuk pertimbangan dalam merumuskan standar di sini. Ya ini contohnya di Indonesia ini, jadi mengembangkan sendiri melalui lembaga nasional, melalui komite teknis, contohnya BSN di sini. Kemudian lembaga standarisasi nasional mengembangkan sendiri standar nasional melalui komite teknis dibantu oleh organisasi pengembang standar yang tentu ini telah terakreditasi. Contohnya di Jerman ini. Di Jerman itu ada lembaga ya milik negara seperti BSN namanya DIN. Saya lupa kepanjangannya, itu bahasa Jerman itu DIN. Jadi itu standar nasional milik Jerman. Itu nanti dia merumuskan standar nasional dengan dibantu oleh komite teknis yang nantinya itu nanti mengembangkan standar dengan support dari organisasi di luar DIN itu yang mengembangkan standar. Ya tentu itu telah terakreditasi. Itu contohnya di situ. Untuk lembaga standarisasi nasional yang mengembangkan sendiri standar melalui komite teknis dibantu organisasi pengembangan standar. Di Jerman contohnya. Kemudian yang ketiga ini mengembangkan standar dengan melimpahkan kewenangannya kepada organisasi lain. Contohnya di mana ini? Di Kanada ini kan, di Jepang, di Amerika Serikat, di Malaysia ini. Ya, jadi tidak dikembangkan sendiri oleh lembaga pemerintah, tetapi memberikan kewenangan itu kepada organisasi lain yang itu telah terakreditasi untuk mengembangkan standar itu. Nah, ini adalah 3 metode bagaimana suatu standar di negara dikembangkan, dibuat atau dikembangkan. Ada 3 di sini. Nah, kenapa ada standar itu? Ya, karena ada konsumen, ada produsen yang semuanya ini ingin dilindungi. Nah, sehingga di sini bisa kita
tarik ya suatu manfaat dari standarisasi. Ini tak lain nanti hubungannya dengan pengguna. Jadi penggunanya siapa itu pengguna standarisasi ini? Ya pengguna itu ada dua gitu. Ada yang pengguna tak langsung, ada yang langsung. Ada yang direct user, ada yang indirect user. Nah, regulator, penguji, peneliti itu yang tidak langsung, yang membuat regulasi, menguji. Ya, jadi kalau Anda jadi penguji, misalnya Anda lulus bekerja di laboratorium pengujian, Anda bukan pengguna langsung, Anda pengguna tak langsung dari standar itu. Peneliti apalagi nanti lulus, terus ambil S2 gitu, terus nanti bekerja di LIPI, ya itu termasuk peneliti di sini. Atau lulus nanti ambil S2 itu ambil S3 terus jadi dosen itu kayak saya itu kan. Ya itu kan juga meneliti, ya, itu nanti juga pengguna tak langsung. Ahli jurutera itu, kalau jurutera ini adalah seorang penera. Ini juga Anda juga bisa jadi kalau ada formasi misalkan lulus itu nanti masuk jadi penera itu. Ada bukan penera di Kementerian Perdagangan itu kan pegawai negeri di sana jadi penera. Anda tugasnya menera. Nah menera nanti ya Anda sebagai pengguna tak langsung. Jadi ini juga menguji sah atau batalnya suatu UTTP atau alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Ini seorang jurutera namanya. Kalau asesor itu seorang penilai. Misalnya standarisasi di bidang pendidikan gitu. Nah, tiap 5 tahun sekali ya sebuah kampus dengan sebuah program studi atau sebuah sekolah itu sekolah menengah SMA, SMP, SD semuanya akan diakreditasi. Akreditasi itu dilakukan oleh seorang asesor di sini. Ini juga penguji. Termasuk laboratorium yang sudah standar itu juga akan di asesmen, itu akan dinilai tiap sekian tahun sekali oleh asesor di sini. Kemudian PPC ya petugas pengambil contoh gitu. Anda tukang sampling itu, misalkan Anda bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Anda tugasnya ngambil sampling mana sungai-sungai yang keruh. Anda kan menggunakan standar itu. Standar sungai itu keruh seperti apa? Nah, itu. Inspektur ini bukan inspektur polisi, ini inspektorat ya. Jadi inspektur seorang penilai juga ya, menilai. Kemudian tenaga ahli standarisasi ya, misalnya nanti Anda bekerja di BSN gitu, Anda nanti merumuskan standar baru, ya. Nanti Anda kan menggunakan standar yang sudah ada juga kan untuk dikembangkan gitu. Konsultan, apalagi konsultan ini Anda kan nanti konsultasi, ada klien konsultasi, nanti kan Anda menggunakan standar itu. Misalnya Anda seorang konsultan di bidang arsitektur, ada klien yang ingin mengkonsultasikan bagaimana membangun rumah yang bagus. Nah, rumah yang bagus itu seperti apa itu? Yang sesuai standar. Jadi tidak subjektif. Kalau subjektif, bagus menurut arsitekturnya, belum tentu bagus menurut kliennya. Tapi sesuai dengan standar yang ada. Misalnya berapa campuran semennya, bagaimana konstruksi yang paling sesuai itu bagaimana, dengan adanya dana seperti ini nanti bisa dibuat lantai berapa, dan seterusnya. Itu semua ada standarnya. Nah di sini ada pengguna langsung. Ya, pengguna langsung ini adalah contohnya ya, ini ada perusahaan itu langsung. Dia punya aktivitas ya, memproduksi suatu produk ya. Nah, produk itu diproduksi dari sesuatu yang harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, sehingga di sini membutuhkan standar ya. Kemudian instansi pemerintah itu juga iya. Misalnya Balai Pengujian
logam kan itu. Nah, logam itu kan dalam pengujian, dalam pengembangan, ya semua kan harus ada standarnya. Ya semua instansi pemerintah itu pasti pakai standar. Standar K3 itu pasti pakai. Misalnya bagaimana masuk di instalasi listrik. Ya. Jadi ada gardu listrik ya milik pemerintah itu. Dan nanti gimana standar K3-nya ketika masuk di sana. Jangan sampai nanti masuk kok malah kesetrum kan. Wah itu tegangannya sekian kilo volt itu. Oh, tinggi sekali itu. Sekali masuk ya wassalam gitu. Makanya dia ada standar itu. Nah, kemudian laboratorium penguji. Nah, laboratorium penguji. Ini juga harus ada standarnya. Ketika ingin menguji sesuatu, alat itu harus standar. Jangan sampai alatnya cekedul ya itu kan, kaleng-kaleng itu dipakai untuk menguji. Ya nggak bisa. Laboratorium kalibrasi ini apalagi? Ini harus standar dan harus tertelusur dan lain sebagainya. Ya, ini. Termasuk nanti juga pengguna profesional ya dari suatu produk yang itu nanti mencakup jasa ini. Ya jasa. Jadi tidak hanya pengguna langsung yang menggunakan produk, ya. Produk dalam artian fisik, tetapi juga nanti produk dalam artian jasa. Itu juga nanti perlu yang namanya standar. Gitu. Nah, di sini pengembangan standar ya. Di sini saya tunjukkan ya, ini di buku juga sudah ada ini. Jadi isu ya yang merupakan hambatan teknis dari perdagangan. Jadi kalau kita berdagang gitu, apalagi kalau itu sudah mencakup ekspor dan impor, ya nanti pasti ada hambatan. Gitu. Salah satu untuk mengatasi hambatan yang sudah ada, itu dengan menerapkan standar. Ya. Nah, beberapa hambatan yang kadang muncul, terutama di ekspor dan impor, perdagangan internasional atau perdagangan nasional. Gitu. Kalau perdagangan kecil di pasar itu beli gula 1 kilo saya kira tidak terlalu di sini. Ini untuk skala besar ya ekspor impor ya karena kalau kita berbicara industri tentu itu skala besar gitu. Jadi kita bermainnya di skala nasional dan ekspor impor di sini perdagangannya kalau kita membicarakan tentang industri. Nah di sini untuk hambatan ada beberapa ya informasi klarifikasi. Jadi informasi ini memegang peranan yang paling krusial di dalam perdagangan yang merupakan hambatan terbesar. Jadi informasi ini nanti harus diperhatikan ya, jangan sampai terjadi miskomunikasi. Gitu. Harus jelas itu informasi, transparansi, diskriminasi, standar. Nah, semua di sini punya kontribusi yang berbeda-beda ya dalam perdagangan yang itu semua nanti bisa kita tepis ya salah satunya dengan menggunakan standar. Nah, di sini hubungannya dengan pengembangan standar juga. Jadi standar itu nanti bisa kita kembangkan ya berdasarkan isu-isu yang sudah ada di sini. Nah, di sini adalah pengembangan standar internasional. Nah, dari isu-isu yang ada di sini, nanti bisa kita kembangkan standar internasional. Jadi tahapannya ada 7 nih. Preliminary stage, proposal stage, preparatory stage, committee stage, inquiry stage, approval stage, publication stage. Ini ada 7 tahapan. Yang pertama itu preliminary stage gitu. Jadi komite teknis tadi itu menyampaikan ya proposal kepada pengembang standar. Gitu.
Ya, jadi kepada ISO misalnya, ini waktunya tidak singkat, ini berbulan-bulan, ya sampai 4 bulan itu preliminary stage ini. Ya, sama komisi nanti sama perwakilan dari beberapa negara. Jadi ini dibuat dengan perwakilan beberapa negara ya. Ya ISO itu. ISO nanti semua negara dipanggil. Kemudian ketika produsen punya produk, ya nanti produk itu mau distandarkan, ini nanti produsen atau semua yang berkepentingan itu nanti mengajukan proposal. Ya, kemudian proposal itu nanti akan dinilai, ya, dinilai. Ya, sampai nanti jadi draft. Draft nanti terus masuk ke pembahasan di komite teknis tadi, dinilai. Setelah dinilai nanti terus akan diuji. Kira-kira layak apa tidak ini draft ini, diuji. Kalau tidak layak ya nanti akan dibatalkan. Kalau layak ya akan lanjut ke final draft itu tadi. Ya. Baru nanti jadi standar internasional. Jadi di sini prosesnya panjang ya. Dari preliminary sampai international standar itu prosesnya panjang. Ini mencakup beberapa negara, pembahasan yang sangat lama. Ini lebih dari setahun ini prosesnya. Dan nanti ketika salah satunya ditolak ya, gagal itu di reject, misalnya sampai tahapan komite draft kok ditolak, ya nanti akan kembali lagi ke awal. Jadi tidak nanti diperbaiki terus kembali ke sana, kembalikan lagi ke working draft ini, diperbaiki, baru nanti kembali lagi ke komite draft, dibahas lagi, nggak disetujui lagi ya kembali lagi ke working draft. Jadi tahap-tahapan yang perlu dilalui dalam pengembangan standar internasional atau ISO. Jadi di buku ada, ini sudah ada tentang bagaimana sebuah standar internasional itu dikembangkan. Nah, kalau tadi ini adalah pengembangan standar internasional, ya, SNI atau standar nasional itu juga dikembangkan dengan cara yang serupa. Jadi nanti juga melalui sebuah komite teknis, ya, di dalamnya itu ada beberapa pemangku kepentingan. Ada yang sekarang tadi ya, ada produsen, ada konsumen, masyarakat, ada pemerintah, dalam hal ini adalah BSN itu, kemudian ada akademisi. Itu semua adalah pemangku kepentingan. Yang nanti pemangku-pemangku kepentingan itu akan berkumpul di satu dalam suatu komite teknis namanya. Nah, proses pengembangan SNI nanti akan mencakup 3 tahap. Ya. Perencanaan, perumusan, kemudian proses pemeliharaan SNI. Nah, SNI nanti juga akan dievaluasi tiap sekian tahun sekali, 5 tahun paling lama. Jadi nanti kalau Anda belajar tentang standarisasi di sini, sekarang Anda belajar kayak gini. Mungkin ketika lulus nanti ada revisi lagi, itu biasa. Karena standar-standar itu akan mengikuti ya dengan perkembangan iptek. Kita tahu ya perkembangan iptek itu cukup cepat sekali ya, signifikan itu. Ya, mungkin kalau dibikin grafik itu tidak linear lagi, tapi sudah eksponensial. Ya, jadi ya seperti teman-teman Anda itu kan dulu pada waktu masuk ya kuliah sarjana itu diajari tentang Arduino. Setelah lulus kuliah, orang-orang sudah pakainya Raspberry. Ya, itu kan perkembangan yang sangat cepat. Nah, makanya pendidikan yang bagus itu bukan mengajarkan teknologi saat ini, kalau saya. Tetapi yang perlu ditanamkan adalah semangat Anda untuk terus belajar. Ya, karena ya tadi itu, kalau Anda diajari teknologi terbaru saat ini, ya mungkin ketika lulus Anda sudah tidak menggunakan lagi teknologi itu.
Sekarang Anda masuk ya semester 3 pakainya HP 4G ya. Mungkin ketika Anda sudah wisuda besok sudah ada teknologi 5G kan. Jadi yang 4G sudah nggak dipakai lagi. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah perkembangan iptek. Jadi perkembangannya cukup pesat sekali. Sehingga SNI ini ya nanti perlu dievaluasi tiap sekian tahun. Paling lama 4-5 tahun itu perlu dievaluasi. Ya HP itu kan cepat sekali itu. SNI itu HP pada saat saya masih sekolah itu SMA. HP itu masih HP mono ya. Mono, nggak ada yang polifonik itu nggak ada, masih mono. Jadi masih pakai Nokia 3315 itu, yang zaman saya SMA itu. Nah sekarang kan udah nggak ada itu HP mono, polifonik itu nggak ada. Sekarang pakainya smartphone gitu kan. Kalau mau ringtone ya ringtone musik betulan, jadi nggak musik-musik yang aneh-aneh dibikin yang tambah aneh itu enggak. Itu adalah wujud perkembangan teknologi. Nah nanti komite teknis yaitu melakukan perumusan serta pemeliharaan ini. Kemudian SNI dan BSN ini nanti maaf ya, jadi ini pemeliharaan SNI yang oleh BSN nanti akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Paling lama 4-5 tahun itu, paling lama itu. Tapi setiap tahun ini selalu dievaluasi, mengikuti dengan standar iptek. Itu. Ya, kemudian perencanaan perumusan SNI di sini. Ini dituangkan dalam Program Nasional Perumusan Standar di sini ya, atau PNPS ini. Nanti disusun memperhatikan sejumlah pertimbangan. Ya, ada kebijakan nasional, standarisasi, dan penilaian kesesuaian. Yaitu nanti bisa Anda baca ya itu penilaian kesesuaian itu apa sih? Itu ada di itu BSN itu, di e-learningnya ada. Kebijakan nasional standarisasi itu juga ada di situ. Perlindungan konsumen. Ya, jadi perlindungan konsumen ini juga mengikuti teknologi. Jadi teknologi ini kan juga berkembang gitu. Kemudian perlindungan konsumennya kan juga perlu di-upgrade. Mengikuti dengan teknologi tersebut gitu. Kebutuhan pasarnya bagaimana itu suatu produk itu nanti juga mempengaruhi perencanaan perumusan SNI ini. Ya, kemudian standar nasional ini kan dia mengadopsi standar internasional. Jadi nanti ketika standar internasional berkembang, maka standar nasional juga ikut menyesuaikan juga, karena prinsipnya adalah mengadopsi. Dia tidak bertentangan ya, tidak akan bertentangan. Nasional ke internasional akan bertentangan, tapi dia ngikuti, ngadopsi. Kemudian kesepakatan regional dan internasional di sini. Ya, ini regional internasional. Jadi pertemuan itu selalu ada setiap tahunnya yang membahas isu-isu masalah standar itu suatu produk itu selalu dibahas ya untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Ya, kemudian kemampuan iptek ya, iptek. Kondisi flora fauna lingkungan hidup. Contohnya misalnya apa ini ya? Misalnya masker gitu kan. Flora fauna ya kan virus. Kalau 2 tahun yang lalu kan belum ada COVID, ya, belum ada corona. Sehingga standar untuk masker itu berbeda dengan saat ini. Seperti itu contohnya ini. Ini menyesuaikan kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup.
kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri. Kan belum tentu sama ya, dalam negeri, kemudian teknologi luar negeri kemampuannya sana gimana kan belum tentu sama. Kita bisa memproduksi minyak ya sekian barel karena kita kaya minyak itu, kemudian di luar sana kan hanya sekian barel karena mereka tidak punya cadangan minyak yang banyak, sehingga standarnya pun pasti akan berbeda. Kemudian keyakinan beragama, nah itu juga mempengaruhi ya. Misalnya makanan kan pasti ada label itu halal ya, halal food kan gitu. Kemudian yang lain ya, masih banyak lagi. Budaya dan kearifan lokal. Nah, ini juga misalnya baju kan itu, pakaian baju di daerah tropis kan tentu berbeda dengan baju pakaian di daerah 4 musim. Jadi bagaimana standar baju yang dipakai di Indonesia, bagaimana standar baju yang dipakai di Inggris, nah, tentu kan berbeda itu, karena iklimnya beda. Kalau standar baju di Indonesia disamakan dengan baju di Inggris, ya nanti Anda pakai di sini, ya Anda bisa mandi sauna gitu. Sebaliknya kalau standar baju di Inggris ya menggunakan seperti standar baju di Indonesia, nah, nanti kan kedinginan ya, karena kan 4 musim. Nah ini beberapa pertimbangan dalam merumuskan SNI. Nah ini beberapa prinsip ya dalam pengembangan SNI. Ini harus transparan, gitu. Harus tidak memihak, efektif, relevan, koheren, dimensi pengembangan. Ini sudah saya bahas kemarin itu ya. Jadi bagaimana supaya pengembangan itu bisa transparan dan terbuka. Jadi ketika pengembangan itu dilakukan, kemudian akan menghasilkan suatu keputusan, maka tidak ada pihak yang merasa terugikan ya, karena semua terbuka ya, semua tahu sebabnya seperti ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian SNI gitu. Tidak memihak, efektif, relevan, koheren, dimensi pengembangan, semua ini harus tercakup ya di dalam perumusan suatu standar. Nah, seperti standar internasional tadi, dalam perumusan standar nasional, itu juga ada tahap-tahapannya. Nah, ya seperti yang kita bahas di awal tadi ya, standar nasional itu dibuat oleh komite teknis ya. Awal mula dari pembuatan draft SNI ini dari penyusunan konsep atau drafting konsep. Misalnya Anda sebagai seorang rekayasa itu menemukan instrumen untuk deteksi COVID dengan cara cukup dilihat gitu. Misalnya ada pasien yang melihat alat Anda, langsung ketahuan, orang itu terinfeksi COVID gitu. Cuma lihat ada apa-apain gitu. Cuma lihat tuh dipototi alatnya langsung ketahuan, itu negatif COVID. Itu kan sebuah alat baru kan itu. Nah, alat baru itu nanti harus ada standarnya, harus ada SNI-nya. Nah, ketika itu mau dibuat SNI, ya bagaimana membuat SNI untuk suatu produk ya, deteksi COVID dengan penglihatan itu. Bukan dengan injeksi, bukan dengan
pengambilan sampel dahak kayak swab itu, bukan, tapi dengan melihat aja gitu. Nah, pertama yang dilakukan adalah penyusunan konsep atau drafting. Ini oleh konseptor ya. Pesertanya ya itu ada BSN, ada produsen, ada konsumen, ada akademisi gitu. Itu. Setelah draft nanti selesai dibuat, maka kemudian akan dilakukan rapat teknis ya. Rapat teknis oleh beberapa pemangku kepentingan. Kira-kira draft ini sesuai apa tidak? Jangan-jangan nggak sesuai ini. Kalau nggak sesuai gimana? Ya udah, perbaiki draftnya. Kalau sesuai gimana? Lanjut ke rapat konsensus. Ya. Di rapat konsensus ya nanti di sini akan dibahas. Kira-kira SNI untuk alat deteksi COVID dengan melihat ini sudah sesuai apa belum? Nah, ini nanti juga dilakukan inquiry ya, jajak pendapat ini oleh pemangku kepentingan. Ya, jadi nanti draft ya dari rapat konsensus nanti akan dijajak pendapatkan oleh para pemangku kepentingan itu sendiri. Jadi para pemangku kepentingan nanti akan memberikan suara ini. Kira-kira alat itu sesuai apa tidak itu. Misalnya para dokter gitu. Kemudian para konsumen gitu. Orang-orang yang sakit COVID itu. Dia akan dimintai pendapat di sini. Kira-kira cocok nggak itu alat seperti itu dipakai? Bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Ya, sama BSN nanti dia akan dilakukan inquiry ini. Nah, dari jajak pendapat di sini ya nanti akan diperoleh beberapa masukan, saran, perbaikan ya, kritik gitu juga nanti perbaiki gitu oleh rapat konsensus di sini. Kemudian dulu ya ini ada votingnya juga, voting ini oleh konsensus, ini oleh anggota KT di sini dan mau kepentingan di voting ini kira-kira layak atau tidak. Nah, kalau dijadikan standar ini, kalau nggak layak gimana? Nggak layak nggak jadi. Kalau layak dia akan lanjut jadi standar nasional, tetapi itu sudah dihapus saat ini. Jadi saat ini hanya sampai ke perbaikan akhir ya dari inquiry itu. Jadi inquiry itu sifatnya minta pendapat, masukan dari luar itu. Jadi disebar itu, dipublikasikan bahwa ada alat deteksi COVID dengan cara melihat itu, disebar itu. Alatnya begini, cara pakainya gini. Kalau ini dipakai kira-kira Anda gimana itu? Kalau itu sudah ya, sudah diperbaiki ya, jadi hanya sampai di perbaikan akhir gitu, baru nanti masuk ke penetapan dan publikasi di sini. Jadi nanti baru masuk ke SNI di sini. Nah, jadi prosesnya cukup panjang ya. Ini tidak selesai hanya waktu bulanan, tapi sampai tahun periodenya untuk menyusun suatu standar nasional gitu. Nah ini ya, ini pemeliharaan. Jadi setiap tahun SNI itu akan selalu dikaji, ya, paling lama itu ya, itu 1 kali dalam 1 tahun itu. Setelah ditetapkan itu akan dikaji. Ya, ini adalah wujud pemeliharaan dari SNI ini. Kira-kira masih relevan apa tidak itu? Itu. Di sini ada 3 tujuannya kenapa perlu dipelihara. Pertama, untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan nasional, kepentingan nasional dan kebutuhan pasar di sini. Ya jangan-jangan ini sudah tidak dibutuhkan pasar lagi. Masih ada SNI untuk HP monoponik, nah itu. Padahal monoponik itu kan terakhir dipakai tahun 2000 gitu kan. Nah kok 2020 masih dikeluarkan SNI untuk HP
monoponik. Ya, itu kira-kira masih sesuai nggak dengan kebutuhan pasar? Itu. Kemudian standar untuk telepon kawat. Nah, sekarang itu sudah pakainya smartphone. Gitu. Telepon kawat masih dipakai apa enggak itu? Jangan-jangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Bisa jadi seperti itu. Kan banyak kan, jadi teknologi berkembang, banyak produk-produk yang sudah tidak dipakai. Misalnya modem, modem 3G kan. Sekarang udah 4G. Modem 3G masih dipakai enggak itu? Masih sesuai dengan kebutuhan pasar apa tidak? Jangan-jangan sudah tidak sesuai. Nah, kemudian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi. Kayak tadi ini modem 3G, sekarang sudah 4G, ya, gitu. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan standar itu, standar modem, kan, itu. Seperti apa? Motor ya, motor itu dulu masih pakai karburator, nah, sekarang sudah menggunakan sistem injeksi. Nah, standar untuk karburator dulu udah ada kayak gini. Nah, sekarang ada teknologi baru ya, standar menggunakan injeksi. Itu seperti apa? Dulu mobil ya tidak ada airbagnya, sekarang ada semua airbag itu. Nah, standar keselamatan untuk mobil dengan airbag seperti apa kan itu dikaji terus itu. Ya nanti hubungannya dengan kelayakan dan kekinian tadi. Jadi dari ketiga aspek ini saling berhubungan. Ya kalau sudah nggak sesuai dengan iptek ya kan sudah nggak kekinian, sudah nggak layak dipakai kan. Kayak HP mono masih layak dipakai apa tidak sekarang itu. Kemudian sekarang komputer kan sudah, laptop itu sudah umum dipakai di mana-mana kan. Nah kalau komputer DOS itu masih dipakai apa enggak itu? Yang XT zaman dulu itu. Nah itu kok masih dipertahankan standarnya. Padahal ya sudah tidak layak dan sudah tidak kekinian. Gitu ya. Jadi pemeliharaan tujuannya tiga ini. Ini saling berkaitan ini. Jadi satu kesatuan tujuan di sini. Tiga di sini. Nah, untuk penulisan SNI ya. Nah, penulisan SNI ini mengacu ke ISO IEC Rules for the Structure and Drafting of International Standards ini. Ya, jadi karena SNI ini mengacu ya ke standar nasional, nah maka dalam penulisannya ini juga mengacu ke ISO atau IEC ini. Ya beberapa memang harus sesuai ya, cukup lengkap dengan batas lingkup yang telah ditentukan. Ya harus batasnya harus jelas ini. Ini standar untuk apa? Standar untuk A, standar untuk B, standar untuk C. Kemudian konsisten jelas dan akurat. Konsisten tidak mencela-menceli, itu konsisten. Standar harus seperti itu. Ya, jelas. Harus jelas. Akurat, ya harus akurat. Kalau nggak akurat di standar kan nanti semuanya nggak akurat. Harus akurat. Ya, kemudian memperhatikan kemampuan teknologi yang telah dicapai pada waktu standar itu dibuat. Ya, iya kan harus. Misalnya beton kan, ya, beton itu maksimal bisa menahan panas sampai 400 derajat. Nah ini kok bikin standar beton untuk 1000 derajat. Nah, ini beton apa ya dengan itu teknologi ya, teknologi radio gitu kan, komunikasi radio, frekuensi radio itu maksimal yang FM ya
itu bisa menjangkau ya seluruh kota ya, maksimal itu. Kok membuat standar radio FM menjangkau seluruh wilayah negara. Ya itu kan tidak memperhatikan ini. Ya meskipun ya bisa dengan membuat antena dan sebagainya. Kemudian menyediakan kerangka untuk pengembangan teknologi mendatang. Ya, jadi ini juga dipakai untuk dasar dasar pengembangan teknologi yang akan datang. Jadi kalau ada riset itu, Anda ingin mengembangkan sekarang alat untuk deteksi COVID ya itu kan dengan menggunakan swab metode swab itu ada standarnya kan itu. Nah kalau Anda ingin mengembangkan metode baru yang lebih canggih daripada swab, maka Anda mengacu ke standar swab saat ini. Swab itu standarnya gimana sih? Nah dari standar yang seperti ini Anda kembangkan lagi ke standar baru yang lebih canggih daripada standar saat ini. Nah ini artinya dia menyediakan kerangka untuk pengembangan teknologi mendatang. Ini memperhatikan prinsip-prinsip perumusan SNI ya. Prinsip perumusan ya yang kita bahas di awal tadi, barusan tadi, ini adalah prinsip perumusan SNI ini. Dan yang paling penting ini bisa dipahami ya, oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak-pihak yang tidak ikut dalam mempersiapkan SNI tersebut. Misalnya ada SNI tentang produk ya, instrumen untuk mengukur misalnya intensitas cahaya itu kan untuk solar cell gitu. Anda mengembangkan itu, sudah ada SNI-nya ada. Anda kan nggak diminta untuk membuat SNI-nya pada saat itu, tapi Anda ikut menggunakan. Nah, ketika Anda menggunakan itu, ketika membaca SNI, Anda bisa paham betul, tidak ada multitafsir di dalam maksud-maksud di kalimat-kalimat SNI itu. Nah, ini artinya seperti itu. Ya ini unsur yang ada dalam SNI. Ya nanti saya tunjukkan salah satu contoh SNI. Dari dalam SNI itu harus ada halaman sampul judul yang nomor SNI-nya. Itu harus ada, tidak boleh tidak, harus ada ini. Kemudian prakata, ya. Prakata itu kata pengantar. Itu harus ada ya, kata pengantar. Kemudian isi SNI-nya itu harus ada. Batang tubuh SNI itu harus ada. Ya, unsur yang ada dalam SNI 3 ini. 3. Nah, ini pengaturan unsur dalam standar. Ya, nanti unsurnya itu ada yang ya awal bersifat informatif, ya. Kemudian umum bersifat normatif, teknis bersifat normatif, tambahan bersifat informatif. Nah, ini jenis unsur yang ada di dalam SNI. Ya. Nanti mencakup beberapa bagian, misalnya awal bersifat informatif, itu di sampulnya ya harus ada judul, nomor dan logo SNI-nya. Dan daftar isi ini juga harus informatif ya untuk memudahkan kita dalam mencari. Prakata ini uraian. Jadi kalau kita membaca di prakata ini kita sudah akan paham, oh yang ada di dalam SNI ini apa sih, ini sudah paham. Gitu ya. Jadi kalau Anda baca SNI ini baca dulu prakatanya. Termasuk kalau baca buku ini juga dibaca dulu prakatanya. Kan kata pengantar gitu kan.
Jadi kalau Anda ingin pergi ke suatu tempat, Anda kan belajar kan artinya tujuan kan. Seperti kalau Anda bepergian itu. Misalnya rumah Anda di Jakarta, Anda dari Jogja itu. Tujuan Anda kan pergi ke Jakarta itu. Kalau baru pertama kali itu, misalnya Anda sejak kecil tinggalnya di sini gitu. Kemudian Anda ingin pulang kampung ke Jakarta sana, pulang kampung, pulang kota ya, pulang kota ke Jakarta. Nah, kalau pertama kali kan harus diantar dulu kan itu, ditunjukin kira-kira nanti lewatnya kalau jalur darat itu yang paling enak nanti lewat tol ya, lewat Salatiga sana ke utara, lewat Semarang, Kendal, nanti terus ke barat ya kan, melewati Pemalang dan seterusnya sampai ke tol di barat sana kan, sampai Jakarta sana kan itu. Ini adalah pengantar itu. Jadi dengan adanya pengantar itu, Anda nanti akan lebih mudah, gitu, lebih terarah itu ketika Anda mempelajari. Kemudian pendahuluan ini juga perlu dibaca ya. Itu ada uraian, gambar, tabel, catatan untuk memberikan gambaran ini juga pendahuluan itu. Dan seterusnya ini. Ini adalah pengaturan unsur-unsur dalam membuat suatu standar. Nanti kalau Anda membaca standar, nanti pasti ada semua di sini unsur-unsurnya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kan. Jadi informasi itu harus terstruktur. Ini strukturnya kayak gini. Nah, harmonisasi standar ya. Jadi standar nasional ini memang harus sesuai diadopsi dari standar internasional ya, supaya terjadi harmonisasi. Nah ya, jadi diadopsi identik supaya apa? Supaya tidak ada kendala dalam perdagangan global ini. Ya, jadi ada dua memang, ada adopsi yang secara identik, ada yang modifikasi. Adopsi ya untuk ini mengatasi ya hambatan perdagangan global itu. Contoh misalnya emas ya, emas. Jualan emas itu. Anda jadi juragan emas gitu kan. Anda ekspor emas ya 1 ton gitu kan ke luar negeri gitu kan. Nah, standar emas di luar negeri dengan standar emas di sini harus sama. Ya, sehingga harus punya standar yang sama juga. Gitu. Kalau standarnya beda, ya nanti akan ada kendala di proses jual belinya itu. Misalnya standar perhiasan emas di sini, ini emas di sini itu 22 karat. Di luar sana yang Anda mau ekspor, negara mau ekspor, standar di negara sana untuk perhiasan itu 23 karat ya. Ada selisih 1 karat. Ya kan ada hambatan namanya itu. Kalau 22 karat dijual di standar 23 karat ya di sana nggak akan laku. Nah, sehingga harus distandarkan. Standar di sini harus sama dengan standar di sana. Gitu. Kemudian modifikasi ya, ini disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologis, geografis, gitu. Kemampuan teknologi, dan sebagainya. Contoh ya tadi itu, standar untuk pakaian. Gitu. Pakaian di negara 4 musim dengan di tropis ya tentu itu berbeda. Terus oli kan, kendaraan di mana-mana ada, di seluruh dunia ada kendaraan. Semua kendaraan pasti punya oli kan itu. Nah, oli yang dijual di sini dengan oli yang dijual di Inggris sana beda itu. Kalau oli yang di tropis ya dipakai di negara 4 musim, padahal di sana sedang musim dingin ya, minus 10 derajat itu ya olinya jadi mentega di sana. Kan beda itu. Ya.
Kalau oli sana dipakai di sini ya kan terbiasa untuk dingin, dipakai di tropis ini malah menguap, ya beda. Jadi memang harus ada yang berbeda kan, mengikuti dengan standar atau mengikuti dengan kondisi tempat suatu produk itu dibuat. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan Belum, Pak. ya bisa ditanyakan. Ya, sekarang udah pertemuan ketiga ya. Berarti 2 minggu lagi Anda UTS ya. Cepat ini Anda ya. Cepat banget, Pak. Iya, 2 minggu lagi. Masih minggu depan kan masih kan. Minggu depannya lagi masih. Minggu depannya lagi UTS. Ya, jadi materinya ini sama ya dengan yang 14 kali tatap muka. Tapi dipadatkan gitu. Ya. Nah ini ya, jadi dengan adanya standar ini ya, di industri ya sudah akan terbuka, sudah mulai terbuka ya tantangan-tantangan baru ya, yang itu nanti berimplikasi positif di dalam inovasi, kemudian pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen resiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi, maupun tanggung jawab sosial. Ini ya. Jadi ini adalah implikasi positif dari penerapan standar di industri. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari adanya standarisasi ini untuk industri. Jadi sangat banyak sekali. Jadi ini sangat perlu standarisasi itu, penting untuk dilakukan di segala bidang tadi, di industri apalagi. Nah, kalau Anda punya produk ya, punya produk, kemudian dibuat suatu standar, nah nanti standar itu bisa diterapkan dengan melalui beberapa cara. Bisa dilakukan secara sukarela maupun standar yang dilakukan melalui regulasi teknis. Sukarela itu ya suka dan rela ya. Dan ya sudah suka dan rela itu. Jadi mana suka itu. Jadi kalau seneng ya silahkan diterapkan, kalau tidak pun juga tidak mengapa gitu. Itu sukarela. Contohnya apa sukarela itu? Contohnya apa? Contohnya banyak ya. Contohnya standar yang sukarela itu. Ya misalnya makanan yang dijual di pinggir jalan itu, ada nggak sih standarnya itu makanan itu? Ya ada kan itu, ada. Tapi apakah itu semuanya menerapkan standar gitu kan yang sukarela? Kan enggak itu. Beberapa ya ada yang menerapkan, ada yang tidak. Berbeda dengan kalau itu makanan kemasan. Jadi produk suatu industri besar yang dikemas. Itu ada standarnya, ada. Sukarela enggak? Enggak. Itu sudah diatur melalui regulasi teknis. Jadi sudah diatur bagaimana membuat sebuah kemasan, bagaimana menghadapi
perubahan cuaca biar tidak menyusut, bagaimana menghadapi perubahan perlakuan, misalnya ketika distribusi dari pabrik ke toko ke konsumen gitu. Yaitu penerapan secara sukarela. Jadi ada yang harus dan ada yang sukarela. Yang harus apa banyak itu. Misalnya Anda punya produk helm itu harus standar itu, standar yang diatur melalui regulasi teknis. Nggak boleh helm kok bentuknya kayak ember, itu nggak boleh. Iya kan, misalnya Anda bikin helm itu tujuannya apa sih? Untuk melindungi kepala. Caranya gimana makanya? Ya untuk itu di masukkan kepalanya dikasih tutup ya, namanya helm tadi itu. Nah, Anda bikin helm yang bentuknya asal-asalan itu, ember itu kan dipakai untuk helm, dikasih lubang untuk muka, untuk mata kan, untuk kudungan gitu. Nah, sama itu fungsinya untuk melindungi kepala, meskipun itu terbuat dari besi ya, ember besi dipakai untuk helm, nggak bisa itu nggak sesuai dengan helm standar SNI. Jadi helm standar SNI itu harus mencakup pertama bentuknya, ya memang kayak gitu udah didesain untuk menahan benturan. Kemudian ada pelindung kepala bagian atas, pelindung untuk otak ya ketika terjadi benturan seperti gimana, itu kan pelindung telinga gitu. Ya kemudian apa lagi? Kemudian sabuk pengaman kan itu. Ya sabuk pengaman itu tujuannya apa sih? Itu untuk mengikat pengemudi supaya kalau terjadi benturan, pengemudi itu tetap ada posisinya di kursi gitu. Nah, kenapa Anda tidak membuat sabuk menggunakan tambang aja? Ya bisa sih itu diikat pakai tambang gitu. Nah, tapi kan nggak standar itu. Itu sudah diatur melalui regulasi teknis ini. Jadi tidak asal ikat di kursi, harus lentur gitu kan. Kemudian harus tidak melukai. Kalau tambang ya nanti bisa melukai itu. Apalagi tambangnya tajam gitu kan. Nah, itu pakai tambang nilon itu yang kecil gitu kan, yang standar apa itu yang jemuran itu, nah itu kan bisa melukai gitu. Maka dipakai standar sabuk pengaman bentuknya pipih ya, lentur gitu kan. Nah, supaya tidak melukai pengemudi jika terjadi benturan. Kemudian LPG yaitu semua sudah ada standarnya. Kenapa bentuknya bunder gitu? Ya. Pernah nggak Anda berpikir kenapa kok LPG bentuknya bunder tabung? Kenapa tidak seperti kotak saja kan? Kalau kotak kan mudah ditumpuk gitu. Ya, LPG kotak nggak ada tuh? Nggak ada itu. Bentuknya apa tabung gitu kan? Nggak, namanya tabung LPG, bukan kotak LPG, nggak bisa. Kalau semangka itu ada yang kotak. Pernah lihat ya semangka kotak? Pernah, Pak. Iya, tujuannya apa sih itu? Supaya mudah ditata kan di dalam truk gitu kan, kalau diangkut mudah ditata. Kalau LPG kenapa nggak dibikin kayak gitu aja biar mudah ditata ini? Nggak bisa digelindingin, Pak. Oh bukan itu, tujuannya bukan itu, digelindingin. Nggak boleh digelindingin itu tuh. Barang berbahaya nggak boleh, diangkat itu. Terus safety-nya harus diangkat. Kalau ngangkat ya pakai tangan dijinjing itu baru safety. Kalau digelindingin bahaya itu. Karena Kalau gas, bocor gimana ya? karena gas kalau kotak di sudut-sudutnya tekanannya beda, Pak. Oh iya, ya betul. Oh. Ya itu baru betul. Ya jadi ketika itu dibuat tabung ya, nah, bentuk tabung itu adalah bentuk yang paling kuat menahan tekanan. Ya nggak cuma gas itu, semuanya fluida. Kalau Anda lihat
mobil tangki ya. Itu tangki itu bentuknya bulat kan, bukan tangki kotak itu kan, kotak kayak peti kemas itu kan nggak ada kan, itu nggak ada, bentuknya mesti bulat. Kilang ya, kilang minyak itu bentuknya mesti bulat, nggak ada kilang bentuknya kotak, itu nggak ada ya. Karena bentuk yang bulat itu dia akan kuat ya, menahan tekanan di segala sisi. Itu sudah ada standarnya. Nanti bagaimana diameternya, perbandingan tinggi diameter semua sudah ada. Itu. Makanya itu gas melon itu kenapa diameternya berbeda dengan gas yang bukan melon. Nah, itu kan bisa kan itu dibikin diameter sama, nanti tingginya diturunin itu. Bisa sih, bisa. Tapi dibikin berbeda. Itu tujuannya untuk ini, kekuatan menahan tekanannya. Tujuan teknisnya loh ya, bukan tujuan estetis. Ya, kalau sudah tujuan teknis tercapai, biasanya orang terus ke tujuan estetis. Itu kayak mobil itu kan sebenarnya tujuan utamanya tujuan teknis itu. Kenapa mobil sekarang itu cenderung bulat, tidak kotak? Kalau Anda lihat kijang tahun 70-an kan kotak itu, kijang kotak itu. Tapi kalau mulai ya tahun-tahun 2000-an itu mobil itu bentuknya cenderung aerodinamik. Kalau Anda lihat juga bentuknya juga lebih enak dipandang mata. Jadi kalau itu sudah lebih ke estetis. Kalau teknisnya yaitu ke aerodinamik, itu nanti bisa mendistribusikan segala macam aliran udara sehingga dia bisa memaksimalkan laju dari mobil tersebut. Ya, dari bentuk yang aerodinamik kemudian dipoles ke bentuk estetiknya. Gitu. Ya kan? Kalau Anda lihat produk-produk yang jadul ya, itu kan bentuknya kayaknya lebih bagusan produk terkini kan gitu. Lebih enak dipandang mata ya kan. Ya itu. Ya beda ya, memang beda karena memang itu menyesuaikan teknologi saat ini. Jadi teknisnya itu dipenuhi dulu standarnya, setelah itu terus dipoles ke estetik. Dan nanti kalau Anda punya produk kayak gitu, Anda punya produk teknisnya bagus gitu, tapi estetiknya nggak bagus, ya nggak akan bisa dilempar ke pasaran. Ya ibaratnya ya orang ganteng tapi dan orang cantik tapi nggak pernah mandi kan gitu, ya sama aja itu. Produk juga kayak gitu, teknisnya bagus, estetiknya nggak bagus. Nah ini, ada pertanyaan? Ini saya punya beberapa contoh SNI ya, kalau ketemu. Supaya saya carikan ya contoh SNI.
Nah ini ya, bisa terlihat ya, ini SNI, ini harus ada nomornya, ini logo SNI, ini SNI tentang panduan audit sistem manajemen mutu atau lingkungan. Jadi tidak hanya produk saja yang ada SNI-nya, tetapi manajemen itu juga ada SNI-nya. Jadi semua ada standarnya. Nah ini harus ada daftar isinya, ada prakatanya ya, ada pendahuluannya, ada isinya itu. Nah, cuman, nah itu, ini SNI. Ya, ini dijelaskan dengan jelas, gitu. Kemudian harus dengan akurat, gitu. Jadi tidak ngambang bahasanya. Ya, kalau Anda lihat di sini bahasanya kan SPOK semua kan, nggak ada yang ngambang di sini. Supaya apa? Supaya jelas, sehingga tidak terjadi multi tafsir. Nah, ini contoh SNI. Nah ini juga, ini SNI ya, SNI ya, ini logonya ini ya, ini judulnya. Jadi metode pengujian kuat tarik baja. Nah, nanti kalau Anda punya produk ya, produk baja beton gitu, nanti bagaimana cara Anda mengujinya? Itu nanti harus sesuai dengan SNI ini. SNI tentang metode pengujian kuat tarik ya, khusus untuk baja beton. Ini ada daftar isinya, pasti ada, karena ada standar tadi, persyaratan-persyaratannya. Ini ketentuan-ketentuannya harus jelas ya di sini. Ya, ini harus jelas, ini gambar-gambar harus jelas. Kata-katanya harus jelas, mudah dipahami. Jadi kan kita nggak ikut mendesain ini, ya.
tapi kita ketika membaca kita bisa paham. Seperti ini SNI. Nah, ya semua harus jelas sih. Bahkan lebih jelas dari karangan kita, kan harus jelas sejelas-jelasnya di sini. Nah, itu SNI. Gitu ya. Jadi harus jelas. Ya, apa saja. Jadi nanti kalau Anda ngembangkan, Anda kan instrumen ya. Anda nggak mungkin ngembangkan beton. Kecuali instrumen untuk beton. Ya. Ya, nanti Anda bisa mencari ya standar terhadap instrumen yang Anda kembangkan itu. Anda mengembangkan instrumen apa? Anda mengembangkan instrumen untuk kontrol, misalnya untuk kontrol di conveyor belt di industri. Ya, jadi industri itu kan menggunakan conveyor belt gitu. Jadi produknya itu kan dia berjalan sendiri. Kan. Kalau Anda lihat-lihat di perusahaan, yang belum pernah ke perusahaan, lihat di YouTube, bagaimana suatu produk itu dibuat. Nah, produk itu dibuat secara otomatis, ya, menggunakan otomasi. Dia menggunakan conveyor belt. Nah, nanti Anda bisa, kalau Anda mengembangkan itu, nanti Anda bisa melihat standarnya seperti apa. Ya, Anda ingin mengembangkan kontrol otomatis untuk conveyor belt gitu, di industri, ya industri makanan gitu kan. Nah, Anda bisa mencari standar conveyor belt ya untuk kontrol produksi di pabrik makanan seperti apa, SNI-nya seperti apa, ISO-nya seperti apa. Nanti Anda bisa mencari di sana. Kalau Anda ingin mengembangkan itu, Anda nanti mengacu ke standar yang sudah ada. Jadi jangan asal mengembangkan, tetapi yang Anda kembangkan itu jauh dari standar yang ada. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Saya lihat di chat dulu ini. Oke, nggak ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada, silakan disampaikan. Belum Pak, kalau saya Pak. Nah, belum ya. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan, ya mungkin nggak harus hari ini ya. Ya mungkin hari esok, hari lusa itu. Dan hari seterusnya bisa bertanya ke saya. Silakan nanti bisa menggunakan media apa saja boleh harus. Gitu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin hari ini bisa kita akhiri pertemuan untuk kuliah metrologi industri ya. Kita ketemu lagi hari Rabu jam 12:30 di mata kuliah instrumentasi industri. Gitu ya. Ya, selamat siang, menjelang sore itu. Selamat istirahat, yang ingin istirahat. Selamat belajar juga yang mau belajar. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.